أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, karunia, nikmat, berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, yang lebih utama nikmat iman sehingga kita semua masih sempat dan masih bisa hadir di masjid yang insyaallah mubarak ini guna melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim dalam rangka mengikuti kegiatan kajian Qur'an. Mudah-mudahan setiap langkah bisa membawa pahala bagi kita semua, bisa menjadi pengaruh besar bagi kita semua, dan berangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sebelum beliau, para sahabat, tabi'in, sehingga kita masih sempat bisa berdiri sampai seperti sekarang ini. Hadirin dan jemaah kami berusaha insyaallah dengan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kita telah hadir secara Al-Ustaz Zainal Arifin dengan tema hati dan cara merawatnya, kitab Al-Baharul Raid. Sebelum kita mulai kajian dulu di sini, saya mengucapkan para jemaah untuk mengisi dulu bagian tafsir yang kosong depan, untuk mohon untuk agama hadiahnya, untuk mengharapkan ada ramadan, untuk para jemaah untuk yang paling belakang, mohon untuk maju ke depan dulu. Baik, alat kebaikan sebelum kita memulai kajian baru ini, mari kita mengucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh semangat seperti biasa. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Untuk awalnya ya. Takbir. 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 Insyaallah sampai sampai nanti semuanya bisa membayar. Dan untuk mengisi waktu kepada Al-Ustaz Zainal Arifin dengan tema hati dan cara merawatnya, mohon dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Luar biasa ya jamaahnya pemuda semua. Biasanya saya bapak-bapak, ibu-ibu usia 45 ke atas. Ini sepertinya 30 ke bawah. Dan saya bisa membayangkan bagaimana sebenarnya antum sudah sangat lelah ya, dengan aktivitas rutinitas dari pagi sampai malam hari ini. Tapi luar biasa masih bisa hadir. Apapun alasannya, saya tidak akan bertanya motifnya apa, apakah nanti absen atau lain sebagainya. Toh malaikat pun tidak pernah mempertanyakan motif seorang mencari ilmu. Sampai Syekh Utsaimin itu ketika beliau bercanda dengan murid-muridnya, ada satu amalan yang enggak karena Allah pun ada pahalanya. Yang enggak karena Allah pun ada pahalanya. Lalu murid-muridnya
muridnya bertanya, apa itu Syekh? Talabul ilmi, mencari ilmu. Berdasarkan hadis Nabi SAW ketika menjelaskan tentang keutamaan mencari ilmu akan diturunkan sakinah, diberikan rahmat, diliputi malaikat, akan disebut-sebut di langit dan lain sebagainya. Ada malaikat kemudian yang berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di antara mereka ada yang sekedar lewat terus duduk mau keluar lagi gak enak misalnya. Malaikat tahu betul ya isi hati kita. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sudahlah, bagikan semuanya, ishadu anni qad ghafartu lahum. Begitu kita berangkat pulang dari majelis ini, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kajian ini kalau di masjid lain, ini kajiannya bapak-bapak, kajiannya yang usia-usia senja. Jadi kalau para pemuda diberikan kitab ini kitab Tazkiyatun Nafs. Sudah terlanjur banyak kaum muslimin yang menganggap pensucian hati itu adalah konsumsinya bapak-bapak, ibu-ibu yang setengah ke atas, setengah tua ke atas. Adapun untuk anak-anak muda itu nggak cocok, ya. Nggak cocok membahas tentang bagaimana cara merawat hati. Padahal kalau kita lihat risalah Nabi SAW, bagaimana apa sih tujuan utama beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan yatlu 'alaihim. Tugasnya pertama membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim. Yang kedua tugasnya adalah mensucikan hati mereka. Tadi imam itu membaca luar biasa. Qad aflaha man zakka. Sungguh akan mendapatkan al-falah orang-orang yang berhasil mensucikan dirinya. Siapa di antara kita yang bisa menerjemahkan apakah al-falah itu? Anak muda sebelah kanan saya. Al-falah itu apa? Al-falah kemenangan. Yang lain al-falah itu apa? Al-falah kemerdekaan. Akhwat yang di atas al-falah itu kemenangan. Saya akan kutipkan satu perkataan dari Imam An-Nawawi ketika mengutip perkataan Imam At-Tibi. Beliau mengatakan, laisa fi kalamil arabi kalimatun asmalu li khairid dunya wal akhirah minal falah. Tidak ada satupun kata yang bisa mewakili semua keinginan manusia, semua cita-cita manusia yang baik-baik. Kan semua orang bercita-cita yang baik-baik. Baik cita-cita itu bersifat duniawi maupun cita-cita itu bersifat ukhrawi, tidak ada satupun kata yang bisa mewakilinya kecuali al-falah. Jadi al-falah itu artinya kekayaan, al-falah itu artinya kejayaan, al-falah itu artinya kemakmuran, al-falah itu artinya ikhwan-ikhwan ini mendapatkan istri yang salihah, al-falah itu nanti yang akhwat mendapatkan suami yang salih, al-falah itu ketika kita sukses dalam karir, al-falah itu ketika kita sudah tua, anak-anak kita berbakti, al-falah itu adalah ketika kita dihisab, diringankan hisabannya, al-falah itu adalah ketika kita menyeberang siratal mustaqim, Allah percepat kita ketika menyeberangnya, al-falah itu ketika Allah memasukkan kita ke dalam surga dan membebaskan kita dari neraka. Itu al-falah. Jadi semua cita-cita antum boleh tuliskan dalam satu buku kitab tebal. Apa yang kita inginkan dari kehidupan dunia, kekayaan, kemudian istri yang cantik, suami yang tampan, anak-anak yang lucu, yang kemudian sukses, dan semua kita list. Ya. Maka tidak ada satupun kata yang bisa mewakilinya kecuali al-falah. Ya. Jadi betapa pentingnya al-falah itu, dan dari mana orang akan mendapatkan al-falah? Pada aflaha, yang akan mendapatkan al-falah adalah man zakkaha, orang-orang yang berhasil mensucikan, membersihkan diri. Jadi ini bukan kitab untuk orang tua nih. Ini kitab bagi semua orang yang bercita-cita punya keinginan yang baik, yang mulia, dunia dan akhirat. Kuncinya adalah tazkiyatun nafs. Bagaimana kita mensucikan diri. Jadi ini kajian penting. Saya teringat debat capres cawapres beberapa hari yang lalu.
yang ada kisi-kisinya. Kita tidak akan mempersoalkan pro kontra adanya kisi-kisi itu. Cuma ada hal yang sangat menarik. Untuk apa kisi-kisi itu disampaikan? Agar capres, cawapres bisa mempersiapkan jawaban sebaik-baiknya, nggak malu-maluin dan jawabannya memuaskan. Adik-adik kita itu yang SMP SMA 2 bulan lagi akan melaksanakan UN. Yang paling banyak dicari apa? Kisi-kisi ujian. Sampai ada bukunya ya, di Gramedia banyak. 5.000 plus soal kisi-kisi ujian macam-macam. Soal SBMPTN, soal UN dan lain sebagainya. Kisi-kisi dicari. Tujuannya apa? Agar dia bisa mempersiapkan diri, bisa jawab pertanyaan. Nah, beberapa pekan lalu ada tes CPNS. Ada tes CPNS. Yang dicari apa? Kisi-kisi soal PNS. Jadi kisi-kisi ini penting. Tujuannya apa? Agar kita bisa mempersiapkan diri, bisa menjawab pertanyaan itu, dan kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau nggak bisa jawab, ini misalnya paling-paling ya kalau debat capres cawapres nggak bisa jawab, paling-paling resikonya elektabilitasnya turun dikit lah. Paling-paling. Toh apapun hasil debatnya, banyak orang yang sudah tidak peduli lagi hasilnya. Pokoknya kalau sudah fanatik A, sebodoh teuing ya hasil debatnya seperti apa. Yang sudah fanatik B, ya B udah. Ya, debatnya mau kayak gimana ya, pokoknya saya B. Gitu. Yang belum menentukan pilihan, belum tentu juga bisa dipengaruhi dengan debat. Jadi resikonya kalaupun tidak bisa jawab pertanyaan, kalaupun misalnya terbata-bata, tidak memuaskan jawabannya, resikonya paling elektabilitasnya turun dikit. Kalau adik-adik kita itu nggak bisa jawab soal SBMPTN itu, paling banter nggak dapat universitas yang dia inginkan. Tapi kehidupan terus berjalan. Tapi untuk hal yang resikonya seminim ini, kemudian banyak orang mempersiapkan. Ya, di sekolah tempat saya ngajarin, 8 bulan anak-anak belajar bimbel ini, bimbel itu. Ya. Tujuannya pengen lulus SBMPTN, pengen lulus UN. Ya, itu tim ahli semuanya kumpul, capres cawapres menggodok pertanyaan. Ini pertanyaannya ini nih, udah ada bocorannya, kisi-kisinya. Nah jawabannya begini, nanti akan disanggah seperti ini, maka jawaban kita seperti ini. Itu digodok. Coba ada hal yang kita lupakan bahwa 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan kisi-kisi apa saja yang akan Allah tanyakan kepada kita. Dan ini sifatnya bukan prediktif, yang mungkin keluar, mungkin enggak, atau 70% keluar, atau 80% keluar, enggak. Ini 100% pasti keluar. Dan taruhannya nggak main-main, bukan turun elektabilitas, bukan nggak bisa masuk PTN atau nggak bisa masuk PNS. Taruhannya adalah keabadian, kebahagiaan yang hakiki atau penderitaan yang hakiki. Soalnya sudah disebarkan, ya. Soalnya sudah diberitahu, sudah dibocorkan oleh Nabi SAW. Tinggal kita bisa jawab atau enggak gitu pertanyaannya. Dalam satu hadis Nabi SAW, hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nabi bersabda, "La tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'." Kata Nabi itu, seinci pun kaki kita tidak akan bergeser di depan Allah sampai Allah selesai bertanya tentang 4 hal. Soalnya udah dikasih tahu. Pertanyaannya sudah dibocorkan dan itu pasti benar pertanyaan itu. Karena sifatnya bukan prediktif seperti soal UN. Ya, bukan seperti kisi-kisi CPNS ya, yang mungkin keluar mungkin enggak, cuma ada peluang besar keluar. Ini pasti 100% keluar. Dan Allah memberikan kita kesempatan untuk mempersiapkan jawabannya bukan 3 pekan, bukan 8 bulan seperti anak sekolah. Allah memberikan kita kesempatan 20 tahun. Ada yang 25 tahun, ada yang sudah 30 tahun, ada yang sudah 40 tahun, ada yang hidup sampai 50 tahun. Semuanya Allah berikan kesempatan agar bisa menjawab pertanyaan tadi. Jadi pertanyaannya sudah dirilis dan itu pasti keluar. Setiap antum yang ikhwan dan akhwat pasti dapat pertanyaan ini. Gak mungkin gak dapat. Semuanya pasti dapat pertanyaan ini.
Dan setiap orang diberikan kesempatan untuk mempersiapkan jawabannya sampai puluhan tahun lamanya. Sebab itu kalau seandainya kita nggak bisa jawab, kira-kira alasan kita di depan Allah itu seperti apa? Kalau misalnya anak-anak kita yang misalnya besok ujian dadakan ya, tiba-tiba pagi-paginya gurunya datang, nanti jam 9 ujian jam ulangan misalnya. Paling anak-anak protes, "Papa mendadak sih Pak, kita belum siap jawabannya." Apakah alasan ini akan berlaku untuk antum ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal sudah diberikan waktu 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 90 tahun. Giliran ditanya masih nggak bisa jawab. Giliran ditanya masih tidak bisa memberikan penjelasan yang memuaskan Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira alasannya? Kalau kita buat simulasinya, kita bayangkan kita ada di depan Allah Subhanahu wa taala pada saat kita dihisab, lalu kita ditanya tentang 4 hal ini, lalu nggak bisa jawab. Ada yang alasannya kesibukan, alasannya nggak sempat dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman di dalam Al-Qur'an, "Awalam nu'ammirkum ma tadzakkara bihi may yatadzakkar." Bukankah aku telah memberikan kalian waktu yang sangat cukup untuk bisa menjawabnya? Jadi soalnya sudah dirilis 1400 tahun yang lalu. Dan soalnya pasti benar, soalnya pasti keluar. Taruhannya kalau nggak bisa jawab adalah kebahagiaan yang hakiki atau penderitaan yang hakiki. Pertama misalnya pertanyaannya adalah ana umrihi fima afnahu. Kita akan ditanya tentang umur, tentang waktu yang 24 jam satu hari itu untuk apa kita habiskan. Setidaknya antum yang hadir di sini setidaknya sedikit bisa bernafas lega ketika ditanya 24 jam habis dipakai apa? Salah satunya alhamdulillah 45 menit pakai pengajian. Setidaknya bisa bernafas dengan lega, ya. 10 menitnya dipakai sholat, 5 menitnya dipakai zikir, 45 menitnya dipakai ngaji. Dari 24 jam itu ya. Berikutnya adalah tentang jasmani kita, tentang organ tubuh kita, untuk apa kita gunakan. Terutama adalah masalah organ yang paling penting. Organ yang paling penting. Apa organ paling penting? Satu aset yang paling berharga di dalam hidup kita, yang akan menentukan setiap organ yang lain. Ala inna fil jasadi mudghah, dalam hadis muttafaqun alaih. Ingatlah sesungguhnya di dalam hati kita itu ada, di dalam tubuh kita ada segumpal daging, segumpal darah, segumpal daging. Yang apabila segumpal daging itu baik, maka seluruh organ tubuhnya akan baik. Ala wahiyal qalb. Jadi pentingnya kenapa kita mempelajari bagaimana cara merawat hati ini sebagai upaya kita nanti mempertanggungjawabkan. Ketika Allah bertanya, itu semua organ tubuh itu, terutama hati, digunakan untuk apa? Dirawat atau tidak? Maka kita siapkan jawabannya dengan menghadiri majelis kajian, dengan menghadiri kajian tentang hati dan bagaimana cara merawatnya. Ikhwan dan akhwat sekalian, semua pertanyaan Allah itu sebenarnya cukup kita pegang kepalanya saja. Pertanyaan pertamanya, misalnya tentang ibadah, semua ibadah kita itu akan ditanya. Tapi apa ibadah yang pertama kali ditanya? Salat. Pegang salatnya. Kalau salatnya baik, semua amal ibadahnya yang lain akan dianggap baik. Dalam hubungan kita dengan sesama manusia, yang paling pertama kali ditanya adalah tentang persoalan darah, tentang persoalan kehormatan. Yang menumpahkan darah, yang menumpahkan kehormatan orang lain, sulit untuk bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Jadi untuk kategori ibadah yang pertama kali ditanyakan sholat, bisa jawab sholat, yang lain bisa. Kepalanya pegang.
Untuk urusan kategori hubungan kita dengan sesama manusia yang lain, bagaimana kita bersosial, bagaimana kita berinteraksi, yang akan pertama kali Allah tanyakan adalah tentang persoalan darah. Berikutnya adalah tentang persoalan kehormatan. Insya Allah yang merupakan darah tidak ada di sini. Cuma saya tidak tahu yang merupakan kehormatan orang lain, yang merusak, merampas kehormatan orang lain dengan fitnah, dengan adu domba, dengan riba, menggunjing, menceritakan aib orang lain, itu merampas kehormatan orang lain. Gak bisa jawab ini, sulit kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Tentang nikmat, kategori pertama yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tentang waktu. Tentang organ tubuh, yang akan pertama kali Allah tanyakan adalah tentang hati. Nah, kita pegang di kepalanya, kita rawat aset yang paling berharga ini. Ya. Mudah-mudahan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa membawa sepotong hati yang sehat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di mana tidak ada yang satu pun yang bermanfaat, anak-anak tidak ada, ya, dosen-dosen tidak ada, mahasiswa juga tidak ada, harta kekayaan jabatan tidak bermanfaat kecuali sepotong hati yang sehat, sepotong hati yang selamat. Pada hari ini saya tidak tahu, saya punya waktu sampai jam berapa? 9.15 saya. Berarti materinya sampai jam 9 gitu. Saya akan memberikan semacam tools, alat untuk mendiagnosa hati kita masing-masing. Jadi ini adalah ilmu untuk mengecek diri kita sendiri dan tidak untuk diterapkan pada orang lain. Jadi saya akan menyebutkan ada 4 tools, ya, ada 4 item, ada 4 kategori yang dianggap sebagai gejala-gejala hati yang sakit. Kalau saya sebutkan satu, silakan cek masing, karena yang tahu hatinya adalah ya pemiliknya masing-masing. Ya. Cek masing-masing, kemudian kasih tanda. Kalau ini ada 4 kategori, maka kita akan buat skala angka 0 sampai 100. Kalau 0 berarti hati kita betul-betul sehat walafiat, prima. Ya. Kalau misalnya ada 1 tanda, berarti 25% hati kita rusak. Sudah saatnya kita minum obat. Sudah saatnya pergi ke apotek, beli obat. Kalau ada 2 kategori ada dalam hati kita, berarti 50% hati kita sudah sakit. Sudah saatnya pergi ke dokter. Nggak lagi bisa kita ke warung beli obat, harus ke dokter. Kalau setidaknya ada 3 kategori, berarti 75% hati kita rusak. Itu sudah saatnya masuk ICU. Sudah harus ada perawatan intensif. Dan kalau 4 kategori ini ada semuanya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati kita itu sudah harus ditalqin sedang sakaratul maut, menuju saat-saat hati itu mati. Jadi kita sebutkan ada 4 kategorinya. Kita akan cek masing-masing. Saya sebetulnya punya slide-nya, cuma gitu. Laptopnya sedang bermasalah. Tiba-tiba jatuh, kemudian ada motor di belakang dan tidak sempat menghindar. Tergilas. Alhamdulillah, tapi masih bisa hidup sebetulnya. Alhamdulillah. Pertama, famin alamat maradil qalbi ayyatahaddaru 'alal 'abdi ma khuliqa lahu. Gejala pertama hati yang sakit adalah ketika kita sulit sekali untuk merealisasikan tujuan penciptaan kita. Ketika kita sulit sekali merealisasikan tujuan untuk apa kita diciptakan. Di dalam syariat kita ini jelas siapa yang menciptakan, untuk apa diciptakan, dan setelah ini kita akan lengkap semua.
Kalau saya dulu belajar filsafat eksistensialisme, waktu-waktu kuliahan seumuran antum lah, umur berapa dulu belajar? 19 tahun berapa tahun? Ya. Terjadi perdebatan sengit. Kenapa Tuhan melemparkan kita ke dunia ini, kemudian kita tidak dibimbing untuk apa kita ada di sini dan akan kemana? Itu eksistensialisme. Dalam Islam kan nggak ada. Ya. Kita diciptakan di dunia ini oleh siapa sudah jelas. Kemudian untuk apa kita di sini juga sudah jelas, dan akan kemana setelah ini kita akan hidup juga sudah jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya adalah untuk beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang hatinya sakit adalah ketika dia sulit sekali merealisasikan tujuan penciptaannya. Dia lebih senang memilih syahwatnya daripada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih senang menggunakan kalkulasi otaknya daripada perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih menyenangi sesuatu yang datang dari dirinya ketimbang sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini udah terdeteksi belum? Atau saya berikan contohnya biar mudah mendeteksinya. Ada orang yang lebih senang dengan kalkulasi dirinya daripada kalkulasi Allah Subhanahu wa taala. Lebih mempercayai otaknya daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Contoh, infak ya. Kata Allah, barang siapa yang berinfak, Allah akan menggantinya. Otak kita mengatakan kalau kita infak berkurang harta kita. Lalu kemudian kita ikut apa yang dikatakan otak kita, perhitungan kita. Nggak jadi yang infak. Nah, itu contoh orang yang lebih senang dengan lebih mempercayai perhitungannya daripada perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain. Ada orang punya proyek. Masya Allah, saya pernah ngisi di kantor pajak Pasar Minggu di sebelah sini juga ada. Proyek yang dibiayai dari riba. Kemudian setelah dijelaskan bahwa proyek ini tidak sah dan tidak halal, lalu kemudian muncul kalkulasi di dalam dirinya. Ustaz, kalau saya tidak mengambil riba, kalau saya tidak melanjutkan proyek ini, bagaimana nanti kehidupan saya, bagaimana anak-anak saya bisa sekolah, kemudian bagaimana saya bisa membayar cicilan-cicilan, apa yang harus saya lakukan apabila saya kemudian berhenti dari proyek ini. Berat ya? Kalau antum ada dalam posisi itu, tidak punya penghasilan lain kecuali dari proyek tadi, sementara proyek tadi tidak halal menurut syariat. Hitungan logikanya main. Kalau saya nggak jadi di proyek ini, lah terus gimana nanti? Anak-anak kuliah belum kebayar, cicilan mobil, KPR, rumah, dan lain sebagainya. Lalu dia hitung, akhirnya terpaksa Ustaz. Soalnya berat melepas. Dia lebih senang mempercayai kalkulasi dirinya sendiri ketimbang perhitungan yang telah Allah sediakan. Sanggup gak kira-kira begini? Berat. Masalah doa. Ada orang, misalnya kalau kita berdoa, ya Allah saya minta A, ternyata nggak dikasihnya B. Bagaimana respon kita ya? Kita, ya Allah saya minta kendaraan yang nyaman lah agar kita bisa mobile kesana kesini dan lain sebagainya. Tiba-tiba Allah nggak beri itu. Allah cuma beri kita ongkos untuk nyewa kendaraan orang lain, untuk Grab, naik Gojek dan lain sebagainya, atau naik ojek pangkalan dan lain sebagainya. Kita mintanya motor, tapi dikasihnya adalah ongkos untuk naik motor. Kira-kira gimana? Bagi orang yang hatinya sakit ya, lah saya kok dikasihnya yang ini, kan saya mintanya motor, kan saya mintanya si A bukan si B, aku datang si B gitu ya. Saya kan mintanya yang C, yang datang D. Padahal A itu adalah pilihan kita, sementara B adalah pilihan Allah. Kira-kira pilihan kita sama pilihan Allah bagusan mana kira-kira? Makanya para
SAW itu ketika berdoa, ya Allah berikan saya A, tiba-tiba Allah nggak kasih A itu. Oh, sujud syukur dia di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang saya minta. Karena Engkau memberikan sesuatu yang Engkau kehendaki, bukan yang aku kehendaki. Begitu ya. Logikanya begitu seharusnya. Nah, orang yang hatinya sehat itu paham betul yang diberikan Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Ini gejala pertama ya. Ketika kita lebih mendahulukan syahwat kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita lebih senang dengan kalkulasi otak kita yang tidak seberapa itu, ya. Yang padahal kalau kita mau jujur, secerdas apapun kita itu, suatu saat akan menemukan jalan buntu. Bani Israel itu tidak kurang cerdas apa. Bani Israel sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Aku di atas bangsa-bangsa yang lain punya kecerdasan yang luar biasa. Tapi suatu saat dia tidak pernah menemukan satu peristiwa kejadian yang membuat otaknya tidak bisa lagi berpikir, stuck, tidak bisa menemukan jalan keluar. Jadi ketika mereka dikejar oleh Firaun dari belakang dengan tentaranya yang dahsyat, tiba di pinggiran laut yang sangat luas dan sangat dalam. Kecerdasan mereka nggak bisa membuat mereka menemukan jalan keluar. Gimana caranya biar bisa selamat? Ada nggak Bani Israel yang cerdas itu menemukan jalan keluar? Oh, Musa, ada punya ide nih, kita kesini nih. Nggak ada. Semuanya mengatakan inna lahu drakun pasrah, habislah kita. Itu orang cerdas bro. Kalau cuma mengandalkan pikirannya sendiri, kemampuan otaknya sendiri, suatu saat setiap orang akan menemukan jalan buntu di mana otaknya tidak bisa menemukan jalan keluar. Tapi Nabi Musa itu adalah tipe orang yang hatinya sehat. Dia tidak menggunakan kalkulasi otaknya. Yang dia gunakan adalah kalkulasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang berjalan, berhijrah, keluar untuk berjihad, Allah yang akan memberikan jalan keluar. Makanya beliau mengatakan kepada Bani Israel itu, kalla innama ya rabbi sayahdin. Enggak lah, karena Allah bersama kita, dia yang tanggung jawab akan cari jalan keluarnya. Otak kita stuck buntu, ya udah biarin aja. Tapi kita sampai di sini adalah karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia yang akan mendapatkan jalan keluar. Tenang aja. Hanya kemudian Allah mewahyukan, anidrib bi'asofal bahra fanfalaqah. Wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan itu dan lautan itu terbelah. Ini solusi macam apa ini? Kalau dipikir dengan logika. Makanya jangan sekali-kali mengandalkan kemampuan otak kita, kemampuan kalkulasi kita. Kalau Allah mengatakan A, kerjakan saja A, udah. Ya. Tapi kan begini. Percayalah Allah itu lebih tahu daripada apa yang kita pikirkan. Allah yang menciptakan kita, semua anatomi tubuh kita Allah yang menciptakan, semua sebab musabab Allah yang menciptakan, dunia ini juga Allah yang menciptakan. Allah itu sudah punya gambaran, sudah punya konsep, desain. Kalau kamu mengerjakan ini, memang ini nggak ada jalannya, tapi aku akan berikan jalan yang ini. Dan itu jauh lebih baik, lebih berkah, lebih sehat, lebih maslahat. Jadi Bani Israel itu ngandelin otaknya nggak bisa. Semua mengatakan yang pintar-pintar itu, semua mengatakan inna lahu drakun. Habislah kita, tertangkap kita oleh Firaun. Kalau enggak kita bunuh diri di laut. Tapi logikanya Nabi Musa adalah logikanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak lah, kita kesini itu diperintah Allah. Masa enggak ada jalan keluarnya? Kan Allah yang nyuruh kita kesini. Akhirnya Allah memberikan jalan keluar. Ini yang pertama. Jadi silakan nanti melakukan diagnosa sendiri. Kira-kira tanda yang ini ada apa enggak? Yang kedua, wa min alamati maradihi,
anna sahibahu la tu'limuhu jarahul ma'asi. Tanda orang yang hatinya sakit itu adalah setelah dia berbuat maksiat, dia tidak pernah sakit hati. Dia tidak pernah merasa terluka. Dia tidak pernah merasa terbebani. Jadi orang yang hatinya sehat itu bukan yang tidak pernah maksiat sama sekali, bukan. Ya, karena nggak mungkin, nggak ada orang yang nggak pernah maksiat, itu nggak mungkin. Semua orang pasti pernah buat maksiat. Ya. Tapi orang yang hatinya sehat ketika selesai melaksanakan maksiat, ada sesuatu yang membuat hatinya gelisah. Ada sesuatu yang membuat hatinya tidak tenang, membuat hatinya sakit, terluka, dan lain sebagainya. Beda dengan orang yang hatinya sakit. Habis berbuat maksiat seperti tidak terjadi apa-apa. Habis gibah tadi sore ngomongin tetangga kamar. Si Ado begini. Atau setelah melihat sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan, misalnya kita menilai diri kita sendiri, ya, lagi sendirian misalnya di kamar, wah, pegang HP ya, di HP apa aja ada ya, apalagi terkoneksi dengan internet. Apa yang kita lakukan? Kalau yang kita lakukan adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, habis itu setelah itu tidak ada satu hal pun yang membuat hati kita menjadi tidak tenang, hati kita menjadi tersakiti dan lain sebagainya. Hati kita sakit. Para sahabat mengatakan bedanya orang mukmin dengan orang munafik itu bukan persoalan tidak pernah bikin dosa atau sering bikin dosa, tapi dalam persoalan pasca dia melakukan dosa. Kalau orang mukmin setelah dia melakukan dosa, dia merasa seolah dirinya ada di satu lereng gunung yang akan runtuh, yang sudah diperingatkan oleh BMKG dan lain sebagainya. Di gunung 5 menit lagi akan meletus. Dia ada di lereng gunung itu. Gimana hatinya nggak kebal-kebit, gimana hatinya nggak deg-degan, gimana hatinya nggak merasa takut. Itu orang mukmin. Pasca melakukan dosa, merasa dirinya ada di lereng gunung yang sudah diwanti-wanti oleh para ahli. Gunung itu sebentar lagi akan meletus. Takut, langsung pontang-panting nyari bantuan, langsung melarikan diri. Itu orang mukmin. Pasca berbuat dosa, langsung hatinya takut, langsung pontang-panting lari taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar sehat. Kalau enggak gitu, berarti hati kita sakit. Udah pada nyatet nomor dokter. Jadi satu item tadi ada, item kedua juga ada. Mudah-mudahan yang ketiga nggak ada. Silakan. Wa min alamati maradihi, yang ketiga di antara tanda-tanda hati yang sakit itu adalah ketika dia cuek, tidak merasa terbebani dengan ketidaktahuannya dalam persoalan agama. Belum bisa ngaji, santai, itu sakit. Belum bisa sholat, nggak pernah mau nanya, itu sakit. Bukan nggak bisa sholatnya ya, tapi nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji, nggak bisa persoalan agama, kemudian tidak menjadi beban dalam hatinya. Alias, ya udah, nggak terlalu penting ini. Ya udah, semuanya ya udah. Belum tahu cara mandi junub yang kemarin itu, ya udah biarin aja. Belum tahu caranya wudu yang benar, belum tahu caranya hal-hal yang paling prinsip di dalam agama, tapi komentarnya santai aja, ya udah nggak apa-apa. Ya kan itu kan urusan aneh. Tidak ada beban di dalam hatinya untuk mempelajari ilmu agama. Tanda orang yang hatinya sakit. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, tidak ada satupun musibah yang paling besar. Yang tsunami kemarin itu tidak ada apa-apa.
yang gempa bumi, yang likuifaksi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebodohan di dalam tata cara beragama. Itu musibah terbesar bagi seseorang. Alhamdulillah sekali lagi kita hadir di sini dalam rangka salah satunya membuktikan bahwa kita itu memang, ya kalau kita tahu saya mau ngaji, kalau saya nggak tahu saya mau nanya, kalau saya nggak tahu saya akan beli bukunya, kalau saya nggak tahu saya akan putar ceramahnya di YouTube, kalau saya nggak tahu saya akan tanya di WA, kalau saya nggak tahu, itu tanda hati yang sehat. Bukan harus serba tahu, bukan, ya. Bukan harus serba lengkap sempurna, tahu segala-galanya tentang persoalan agama, bukan. Tapi ketika dia tidak tahu, ada semacam perasaan saya pengen tahu. Ada perasaan, oh saya belum tahu ya persoalannya, saya mau tahu. Kalau orang sudah mengatakan dia belum tahu, kemudian dalam hatinya, ya udah, apa-apa, biarin aja. Nah, yang penting kan, itu tandanya. Ini kalau tanda ini ada, berarti sudah 75% hati kita sakit dan harus dirawat inap. Nggak bisa lagi bolak-balik. Deg-degan yang keempat, kalau ada lagi kan harus talkin gitu. Mudah-mudahan nggak ada. Ini yang keempat. Masih ada 15 menit. Yang keempat adalah ketika seseorang merasa betah di sini. Itu tanda orang yang hatinya sakit, itu orang yang betah tinggal di dunia. Ada yang udah nggak betah di sini? Betah semua ya. Ada yang mau segera cepet-cepet. Tanda orang yang hatinya dia betah di sini dan nggak mau balik ke kampung halaman yang sebenarnya. Tidak merasa terasing ketika hidup di dunia. Itu tanda orang yang hatinya sakit. Padahal kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing atau seperti orang yang numpang lewat, yang nyebrang. Jangan lama-lama di jalan raya nyebrang. Cepatlah selesai, pindah ke tepian yang lain. Atau seperti orang asing, sebetah apapun orang asing itu pengen pulang ke kampung halaman. Apa sih tanda-tandanya orang kalau betah di sini? Satu, apabila kita merasa waktu begitu cepat berlalu. Baru kemarin Jumat dan Jumat lagi. Baru kemarin Kamis, udah Kamis lagi. Baru tadi sholat zuhur udah asar lagi. Padahal sholat jam 3. Jadi orang kalau sudah merasa waktu itu begitu cepat, itu tandanya dia begitu menikmati rutinitas yang ada di sini. Karena kalau dia tidak menikmati, itu rasanya lama, kayak pengajian ini. Rasanya lama. Padahal dulu Ibnu Mubarak itu, Abdullah bin Mubarak, kalau sudah ngomongin satu hadis, itu beliau pulang sholat isya, keluar sama muridnya, tiba-tiba di pintu masjid ingat satu hadis, lalu diobrolin. Kayak kita kalau misalnya kalau di masjid kemudian keluar, lalu ada keperluan, biasanya kita ngobrolnya di depan masjid, di dekat pintu. Ibnu Mubarak ngobrol sama muridnya di depan pintu, ngobrolin hadis. Asik-asik ngobrolin hadis di depan pintu, tiba-tiba ada orang datang. Fa'adzanal fajr. Lalu orang itu azan. Allahu Akbar. Orang tuh azan jam segini, tiba-tiba as-salatu wa yuminanam. Udah subuh. Ya, mati perbincangan tentang agama. Dari mulai Ba'da Isya berdiri di depan masjid. Berdiri di depan masjid membahas satu hadis, tiba-tiba ada orang datang kemudian ada azan subuh. Beliau sampai bingung, kok ada orang azan gitu? Kan baru
Kita baru sebentar mau keluar, nggak jadi di depan pintu masjid ngobrol. Ya. Tiba-tiba ada orang datang, kucuk. Ya kalau sekarang nyalain speaker, udah dulu nggak ada speakernya. Tiba-tiba dia azan. Ini orang salah azan atau apa? Ini azan apa? Tiba-tiba sholatu khairun minan naum, orang pada berdatangan. Oh, sudah azan subuh rupanya. Kalau yang menikmati, gimana kalau kita sampai subuh? Gimana sampai subuh ya? Siap. Ya itu sampai subuh saya mau pulang gitu. Silakan lanjutkan kalau saya mau pulang jam 9:15. Ya. Kalau aku mau sampai subuh silakan. Ya. Ikut Ibnu Mubarak dan muridnya. Kalau betah kan cepat, waktu terasa cepat berlalu. Kalau nggak betah lama. Tandanya kita betah itu kita merasakan rutinitas kita itu, Masya Allah, dari Senin ke Senin, dari Ahad ke Ahad, itu sebenarnya cepat sekali berlalu. Ini satu tandanya. Dua, tandanya orang yang betah di dunia itu adalah ketika dia sudah banyak pengennya. Ketika dia sudah banyak keinginannya dalam hal-hal duniawi, tandanya dia betah. Nih, contoh saya aslinya bukan sini. Saya aslinya dari Garut. Dari kelihatan kan ada manis-manisnya gitu kalau orang Garut. Gantengnya beda, ada manis-manisnya. Maksud saya gini, saya orang sana datang ke sini. Kemudian karena saya betah di sini, akhirnya saya pengen punya rumah di sini. KTP saya pengen rumah jadi di sini. Ya. Kemudian segala macam sesuatunya saya akan setelkan, stabilkan di sini. Karena saya betah di sini. Coba kalau saya nggak betah, daripada saya capek-capek bikin rumah di sini, mendingan duitnya kirim ke kampung, bikin di kampung, besok balik. Kan begitu kalau nggak betah. Orang yang tandanya betah di sini itu kalau sudah segala sesuatunya dikumpulin di sini. Ya. Punya uang dibelikan di sini, punya apa-apa dijadikan di sini. Padahal kalau dia nggak betah, punya duit kirim ke akhirat. Punya apa kirim ke akhirat, punya apa oh nanti saya akan bawa tapi nggak di sini, saya akan bawa ke akhirat. Semuanya dia akan kirim-kirimkan. Kenapa? Saya nggak mau lama-lama di sini. Ya, saya maunya di sana aja. Dan orang kalau logikanya jalan seperti itu. Dulu saya pernah menemani satu home staff ketika kuliah di Kairo itu home staff yang hanya tinggal 2 tahun saja di Kairo. 2 tahun saja. Dia nggak mau tuh Pak beli semacam apa kursi, lemari untuk menghias rumahnya. Rumahnya juga ngontrak, kemudian perabotannya ya seadanya aja. Ketika ditanya, Pak nggak berminat, duit banyak, duit ada. Homestay kan gajinya lumayan. Gajinya pakai dolar lagi kan. Pak nggak mau beli yang ini kayak yang lain. Yang buat apa? Kan kita nggak lama di sini. Kalaupun saya mau beli perabotan gini-gini, mendingan duitnya saya kirim biar fasilitasnya dilengkapi di sana. Kenapa? Saya kan cuma sebentar di sini. Ngapain juga saya repot-repot beli di sini segala macam. Kita kan nggak lama di sini, Pak. Berapa? 60 tahun? Nggak lama 60 tahun. Tiba-tiba kita pengen semuanya di sini. Furniturnya, fasilitasnya, segala macamnya, kesenangannya kita akan habiskan di sini. Padahal di sini sebentar. Nah, itu tandanya orang yang betah di sini. Apa buktinya? Buktinya segala macamnya dia pengennya di sini. Dikit-dikit beramal pengennya di sini dibalasnya. Rajin baca surah Al-Baqarah karena pengen kaya. Rajin sholawat karena lagi ada yang incar. Rajin tilawat karena macam-macam. Karenanya itu semuanya urusannya dunia, tandanya dia memang betah di sini dan nggak mau balik-balik. Kalau ikhwan akhwat di sini, insya Allah pengen pulang semua. Ntar malam pulang. Pulang ke Wisma. Ini kalau seandainya malaikat maut itu bisa menampakkan diri di depan kita, kemudian kita ditawarin, antum mau sekarang apa mau 2 tahun lagi? Mau malam ini apa 2 tahun lagi?
Jawaban kita ya pasti pengen 2 tahun lagi. Nabi SAW ketika ditanya oleh malaikat, apakah ingin menjadi raja dan berkuasa selama beberapa tahun, ataukah sekarang juga akan ingin berjumpa dengan Allah? Beliau menjawabnya, bal ar-rafiqul a'la. Enggak, saya pengen pulang. Nabi ditawarin, kita yang nggak ditawarin pengennya lama gitu. Nabi yang ditawarin nggak pengen lama. Kira-kira nih Muhammad, engkau menginginkan bertemu dengan ar-rafiqul a'la, dengan Allah, dengan teman-temanmu yang lain, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan lain sebagainya, ataukah kamu ingin di dunia ini dan kemudian menjadi berkuasa di sini? Nabi mengatakan, bal ar-rafiqul a'la. Enggak, saya mau pulang aja. Kenapa? Nggak betah di sini gitu. Saya nggak betah di sini, saya mau pulang aja. Saya mendingan bertemu dengan Allah, mendingan bertemu dengan para nabi yang lain, bertemu dengan saudara-saudaranya minal anbiya wal mursalin. Bal ar-rafiqul a'la. Ini 4 ya tandanya. Dicek ya, di checklist dalam tadi. Gejala pertama, selalu mendahulukan Allah Subhanahu wa taala bagi yang sehat. Kemudian yang kedua tadi, merasa hati terluka dan tersakiti ketika berbuat maksiat. Checklist lagi, kalau enggak ada. Yang ketiga, ketika kita merasa cuek, merasa tidak perlu belajar agama. 3, checklist lagi. Dan yang keempat, ketika kita lebih betah di sini ketimbang pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ya untuk materi kita pada malam hari ini. Untuk kalau kita punya peluang waktu membahas sesi berikutnya, maka sesi berikutnya yang akan kita bahas adalah kenapa sampai gejala-gejala itu muncul. Apa penyebabnya? Karena sebelum diobati harus diketahui dulu apa penyebabnya. Baik, kita akan buka pertanyaan langsung dari Ikhwan dan Akhwat, masing-masing satu pertanyaan. Buat Ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya pernah baca sebuah riwayat di buku Tasbih Nafs menurut pemikiran jiwa menurut ulama salafus saleh. Nah, di situ ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa Ibnu Mas'ud dimintai sebuah nasihat tentang 3 tempat menemui hati Isa. Nah, apabila di 3 tempat itu tidak ditemukan hati, maka mintalah untuk meminta hati yang baru. Saya mohon izin untuk dijelaskan secara detail karena setelah saya baca riwayat itu selalu timbul pertanyaan yang belum bikin saya puas. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama ini kedua. Salah satu cara ngecek kesehatan hati kita dalam versinya salah seorang sahabat yang mulia. Carilah hati itu di 3 tempat. Kalau nggak ada, berarti lagi sakit. 1, di heningnya malam ketika kita sedang melaksanakan tahajud. Betah nggak? 1. 2, ketika kita membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, cek betah atau enggak. Kalau nggak betah, berarti kita lagi sakit. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan tidak salah. Yang ketiga adalah ketika kita berjumpa, bergaul dengan para ulama, mendengarkan nasihat-nasihat mereka. Koreksi saya kalau salah. Ya. Karena ini ada perkataan para sahabat. Ya. Jadi memang kadang-kadang teksnya apa ya? Redaksi asalnya kadang-kadang tidak saya hafalkan juga. Mudah-mudahan tepat. Ya. Tapi gambarannya seperti tadi. 1, cari di 3 tempat itu. 1, di heningnya malam ketika tidak sedang sholat malam. Kalau nggak ada di situ, coba cari di tempat yang lain. Di dalam Al-Quran ketika kita tilawah, ada nggak hati kita di situ? Kalau nggak ada, coba cari lagi di tempat lain.
Kalau di 3 tempat itu nggak ada, aduh, kita harus cari kemana lagi tuh hati kita. Ini yang dimaksud dengan perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kita akan bahas di bagaimana cara mengobati hati yang sakit. Dan untuk akhwatnya Saya bacakan dulu ya. mengakhirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana solusi mengatasi hati yang pelin-pelan saat mencari ilmu? Dan saya tidak mau atau belum mau berubah. Cara menghindar diri dari kemunafikan dan keraguan agar memiliki hati yang teguh. Agar kita bisa istiqomah di dalam mencari ilmu itu, ada banyak hal yang harus kita gali. Dalam teori pendidikan itu ada semacam reward, punishment, dan lain sebagainya. Dalam istilah agama ada targhib wa tahdhib. Targhib adalah motivasi seberapa penting sih ilmu itu. Nah, makanya gali. Jadi nanti kita semangat. Ya. Ilmu itu adalah kuncinya ibadah. Kalau nggak ada ilmu ibadah, apapun nggak akan diterima misalnya. Bahwa orang yang melangkah ke majelis ilmu, setiap langkahnya akan dihitung kebaikan dan dihapus setiap keburukan. Yang datang ke majelis ilmu akan dicatat malaikat menjadi orang populer. Ya, di alam langit akan diturunkan sakinah, akan diberikan rahmat dan lain sebagainya. Bahkan ketika pulang semua dosanya diampuni. Nah, itu kategori targhib. Motivasi betapa pentingnya, betapa banyaknya manfaat, fadilah, maslahat mencari ilmu. Yang kedua yang perlu digali juga adalah targhibnya, ancamannya, madharatnya apabila kita tidak mencari ilmu. Misalnya satu jelas ya, semua ibadahnya tidak akan diterima. Kemudian yang berikutnya adalah dia telah menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga itu pasti akan ada tagihannya di akhirat. Orang yang tidak mengerjakan itu tagihannya dua. Satu, kenapa dia tidak mengerjakan, dua, kenapa dia tidak mau belajar. Jadi kalau kita sudah memahami targhib dan tarhibnya mencari ilmu, insya Allah kita akan istiqomah di dalam mencari ilmu. Kemudian persoalan kalau lagi ada di dalam majelis, kita itu kadang-kadang ingin berubah, keluar dari majelis, ya kadang-kadang lupa lagi. Ini pernah terjadi pada zaman para sahabat. Sampai-sampai sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, celakalah aku telah munafik. Kata Nabi, kenapa ente tiba-tiba datang mengatakan saya munafik? Soalnya gini, kalau Nabi sedang menjelaskan sesuatu, saya tuh dekat dengan Allah, pengen berubah, pengen ibadah, nggak mau yang aneh-aneh, nggak mau yang neko-neko. Begitu saya pulang ke rumahku, lain lagi urusannya. Kata Nabi, ini bukan kategori munafik, memang begitulah hati kita ini. Makanya harus terus saling diingatkan. Fadzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Terus ingatkan. Udah tahu nggak apa-apa, ingetin lagi. Saya udah tahu kalau bab itu, nggak apa-apa, ingetin lagi. Udah tahu kan belum tentu dikerjain juga. Ya. Jadi terus diingatkan, terus hadir di majlis. Insya Allah nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kesesuaian ketika kita ada di majlis dan kesesuaian ketika kita di luar majlis. Pertama memang begitu, para sahabat saja begitu. Bukan cuma kita nih yang orang biasa-biasa ini. Sahabat sampai mengeluh, kalau lagi ngaji, kayaknya saya tuh pengen banget jadi orang baik. Begitu keluar dari pengajian, udah lupa lagi. Seakan-akan, memang ada waktunya. Ada waktunya kita semangat, ada waktunya kita futur. Lalu bagaimana agar kita terhindar dari sikap ragu-ragu dan lain sebagainya? Dawamkan 3 surat terpenting. Qul huwallahu ahad. Kemudian Al-Falaq dengan An-Nas. Kemudian Qul ya ayyuhal kafirun. Itu adalah obat dari sifat kemunafikan. Ya. Jadi dawamkan Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun.
kemudian qul huwallahu ahad sampai selesai surah An-Nas. Itu salah satu obat kemunafikan. Yang kedua, perbanyak ibadah yang private, hanya antum dan Allah yang tahu. Itu obat kemunafikan. Contohnya sholat malam. Contohnya apalagi mendoakan teman-teman antum dan tidak perlu mereka tahu. Ah, si fulan teman sekamarnya, aneh doain dia, mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang terbaik. Antum doakan dia tanpa orangnya perlu tahu. Itu obat kemunafikan. Ya, itu obat kemunafikan. Atau sedekah, tangan kanan masukin, tangan kiri nggak tahu, itu obat kemunafikan. Jadi satu tadi ya, ada surat-surat yang perlu kita dalamkan, kita baca. Yang kedua, perbanyak amal soleh yang bersifat private, hanya antum dan Allah yang tahu. Kemudian yang ketiga, perbanyak doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, dan Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menjaga hati ketika sudah berkeinginan untuk hijrah tapi selalu ada bisikan setan? Assalamualaikum. Ini sama dengan yang tadi. Pertama, 3 surat tadi, 4 surat tadi tolong diamalkan. Kemudian doanya yang tadi yang ada di surah Al-Imran. Kemudian yang ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian terkait dengan hijrah, tolong bentuk komunitas yang kondusif. Hijrah itu sulit tanpa komunitas yang kondusif. Sebab itulah Nabi memilih tempat hijrah itu tidak sembarangan. Para sahabat ditindas di Mekah, ya udah hijrah aja kemana? Indonesia? Enggak. Ya. Selain kejauhan, karena tidak kondusif. Yang mana kondusif? Di Hamzah. Kenapa harus di sana? Di sana ada raja yang sangat adil, yang akan melindungi setiap orang menjalankan akidah agama yang dianut. Jadi memang perlu situasi, perlu lingkungan, perlu komunitas yang kondusif. Kenapa dipilih Madinah Al-Munawwarah? Karena situasinya yang kondusif. Dari mana kita tahu? Karena Nabi sebelum hijrah sudah menugaskan orang-orang untuk menyiapkan Madinah sebagai tempat hijrah. Baiat Aqabah pertama, Baiat Aqabah yang kedua. Ya, udah puluhan orang masuk Islam, disimpan di Madinah, yang asli Madinah juga sama, dibuat satu lingkungan kondusif baru hijrah. Jadi selain yang tadi ditambah dengan lingkungan komunitas, bentuk komunitas yang kondusif. Kemudian yang ini luar biasa. Bagaimana obat agar tidak mengantuk di majelis ini? Baik. Saya sampai bingung jawabnya. Kopiko boleh? Pertama kali ketika kita masuk masjid itu jangan sekali-kali masuk begitu saja masuk, tapi sudah niatkan iktikaf. Niatkan iktikaf. Ya. Kemudian yang kedua, kita ingat kisah-kisah para ulama, kisah-kisah para ulama yang tidurnya cuma beberapa saat, itu pun diganjel sama itu. Ya. Jadi boleh dipraktekkan kalau ngantuk sampai mau tidur ganjel sama buku. Ya. Imam An-Nawawi tidurnya gitu, diganjel pakai bukunya jatuh, bangun lagi nulis lagi. Ngantuk lagi ganjel lagi sama buku, bukunya jatuh, bangun lagi nulis lagi. Saya pikir kalau ngantuk memang sangat manusiawi, apalagi betul-betul antum sudah dalam kondisi yang capek dari pagi sampai malam. Tapi bismillah ya, kita niatkan karena Allah hadir di majelis ini. Mulai dari masuk masjid tadi niatkan iktikaf, sholat plus nanti ada ingin menghadiri kajian. Kemudian ya, teknisnya kalau ngantuk pindah tempat. Ya. Itu anjuran bagi antum juga yang ikut kalau ngantuk ketika berjumat. Ya.
Tolong kalau ngantuk jangan diikutin ngantuknya, pindah tempat.